Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Digital Society, Bapak Anil Hakim Chopra, SPD MSc, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya atau peserta dari webinar Kreativitas Digital Society. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke acara inti kita, yaitu pembacaan materi tentang bahaya narkoba yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Intan Sriachani. Kepada Ibu Sriachani, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan memaparkan sebuah materi yang berjudul bahaya narkoba. Sebenarnya teman-teman, biar saya bagikan dulu. Nah, baik. Ini materi saya yaitu bahaya narkoba. Narkoba yaitu narkotika, psikotropika. Gimana ini? Allah. Narkoba yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, narkotika. Menurut UU nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, bahwa narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, narkotika itu ada 3 macam, yaitu ada alamiah atau opium, lalu semi-sintetik atau morfin dan heroin, lalu sintetik atau petidin dan metadon. Lalu psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alami atau sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi susunan saraf, pusat, dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, psikotropika ini dia terbagi menjadi 4 golongan. Yang golongan pertama ada ekstasi dan obat penenang. Lalu pada golongan kedua ada amfetamin. Nah, golongan ketiga ada fenobarbital, dan golongan keempat yaitu diazepam, nitrazepam. Lalu zat adiktif. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika dihentikan akan memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit yang luar biasa. Contohnya minuman alkohol. Baru itu inhalasi atau gas yang dihirup, lalu tembakau. Nah, masuk ke bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama ada halusinogen. Halusinogen itu adalah halusinasi, seperti kita membayangkan sesuatu yang tidak-tidak. Lalu stimulan. Lalu ada adiktif atau kecanduan, atau juga ketergantungan. Lalu kematian jika overdosis. Lalu ada dampak narkoba. Nah, pada manusia ada beberapa dampak dari narkoba. Yang pertama ada gangguan pada otak. Bisa menyebabkan kecerdasan kita menurun atau dapat membuat kita menjadi halusinasi yang berlebihan. Lalu gangguan pada paru-paru, gangguan pada jantung, gangguan pada hati, penyakit menular seksual, baru sering terjadi kemandulan, lalu komplikasi pada kehamilan.
Dampak sosial penggunaan narkoba. Nah, dalam lingkungan keluarga, yaitu perilaku menyimpang atau berbohong, mencuri, hidup bebas, putus sekolah, atau menganggur, suasana nyaman dan tentram terganggu. Nah, dalam lingkungan sekolah, yaitu dapat merusak disiplin dan motivasi belajar, meningkatnya tindak kenakalan. Nah, dalam lingkungan masyarakat, tercipta pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencari pengguna. Nah, gejala perubahan dampak penyalahgunaan narkoba. Pada fisik, yaitu pada saat menggunakan narkoba atau pengguna itu jalannya sempoyongan, bicaranya cadel, apatis, mengantuk, dan agresif. Lalu, bila dia overdosis, terjadi sesak nafas, denyut jantung dan nadi lambat, kulit terasa dingin, dan bahkan meninggal. Lalu ada saat terjadi ketagihan atau sakau, terjadi mata merah, hidung berair, menguap terus, diare, malas mandi, kejang, kesadaran menurun. Nah, yang malas mandi itu kurasa terkena sabu. Nah, lalu ada pengaruh jangka panjang akan berakibat pada penampilan, tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi keropos, bekas suntikan pada lengan. Nah, lalu ada pada perubahan sikap dan perilaku. Prestasinya menurun, pola tidurnya berubah atau sering begadang, sering berpergian sampai larut malam, sering mengurung diri, sering berbohong, baru sering bersikap emosional dan mudah tersinggung, pemarah, kasar. Nah, ada beberapa cara untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, pererat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta budi pekerti luhur. Lalu membiasakan diri berpola hidup sehat, menolak bujukan, belajar dengan bersungguh-sungguh, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, hindari tindakan yang tidak bermanfaat. Nah, baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada narasumber. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, untuk narasumber bisa dijawab pertanyaan dari Nuraini. Oke, baiklah. Kepada Nuraini, saya ucapkan terima kasih karena sudah bertanya. Nah, stimulan itu adalah psikotropika yang dapat meningkatkan hormon dopamine dan norepinefrin pada otak sehingga memberikan perasaan senang, tenang, dan nyaman pada penggunanya. Contohnya itu stimulan adalah amfetamin, baru dextroamfetamin, dan metipenidat. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab. Bagaimana Nuraini? Apa bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih narasumber. Jawabannya diterima. Terima kasih. Sama-sama. Ya, kami ucapkan terima kasih untuk peserta yang sudah berpartisipasi untuk webinar pada siang hari ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.